Cek audio. Suara ini. Cek, cek. Aku boleh apa kok ya kok alinan sini. Share. Moderasi. Yang Oke. Baik Bapak dan Ibu yang ada di ruangan maupun juga yang ada di online atau daring. Materi selanjutnya kita akan simak dari narasumber kita Bapak Arlin SPD, adalah guru bahasa Indonesia dari BPD SMP Negeri 4 Parepare. Untuk menjaga agar kegiatan kita bisa tetap kondusif, kami mohon kepada peserta untuk tidak mengaktifkan mikrofon kecuali jika diminta atau dalam sesi tanya jawab. Dan untuk materinya kami persilakan kepada Bapak Arlin untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita harus mengucapkan syukur dan kita bisa hadir di salawat dan salam juga nanti yang nanti kita ke area yang kedua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, materi kedua ini sebenarnya masih berkaitan dengan mahasiswa, tapi tadi Pak Kamrin sudah memberikan materi terkait dengan soal-soal bahasa Indonesia yang berupa wacana yang biasanya masuk dalam, kalau pada saat itu dia masuk ke dalam kategori tes wawasan kebangsaan. Jadi di dalam tes wawasan kebangsaan itu disebutkan masuk soal bahasa Indonesia berupa soal wacana, dan itulah tadi yang dibawakan tentang APEN. Kemudian juga mungkin ada sedikit tentang pedagogik, itu biasanya ada di soal SKB kalau tidak sakit pada tes CPNS sebelumnya. Kali ini karena ada pembagian materi antara kami tutor bahasa Indonesia, saya akan membawakan materi kebahasaan yang masuk ke dalam kategori soal Q atau tes intelijensi umum. Jadi hanya berkitar seputar sinonim, antonim, padanan kata, kemudian figural atau gambar, dan nanti jika masih ada waktu kita juga akan membahas mengenai soal-soal TKP atau tes kompetensi kepribadian. Sebelum itu saya terlebih dahulu perkenalkan diri. Jadi nama saya Arlin, saya guru bahasa Indonesia di BPD SMP Negeri Parepare. Saya pengangkatan 2018, jadi bukan CPNS yang terbaru, tapi CPNS yang 2 tahun. Sebagai tes awal, saya akan mengirim Google Form di Google Meet. Di situ tuh ada link, di sana ada 21 soal. Silakan ibu bapak kerjakan selama kurang lebih 10 atau 15 menit. Itu 21 soal. Ini soal bisa selesai bisa tidak, tapi setidaknya bapak ibu baca dulu atau jawab. Apakah terbaca di Google Meet di bagian pesan? Oke, kalau begitu saya hubungi Pak Muslimin untuk kirim ke grup. Karena saya mau share di grup, itu sudah dikunci Bapak Muslimin admin, dan saya tidak admin, jadi ya. Kalau begitu ya, ada tadi yang saya kirim dari awal. Bisa dicek mungkin Bu yang kelas apa? Yang SMP 1. Materi pertama saya tadi waktu di awal. Ya, ini bisa. Jadi sampai 1 ya. Oke, jadi saya kirim lah. Itu yang baru masuk Pak. Jadi setidaknya kenapa saya beri waktu sedikit supaya ada semacam gambaran bagaimana mengerjakan soal dalam keadaan waktu yang mepet, tanpa waktu yang sempit, jadi tidak bisa kita
referensi. Nanti setelah 10 menit ke depan, itu nanti kita akan bahas soalnya sekaligus materi mengenai padanan kata, sinonim, antonim, dan figural. Kalau ada Bapak Ibu yang belum dapat, bisa mungkin teman-teman yang lain kirimkan linknya, jadi bisa. Yang belum dapat linknya bisa mungkin kita sampaikan. Jadi untuk Bapak Ibu yang kelas daring bisa buka bagian pesan saya atau chat saya, pesan dalam panggilan itu ada link di sana. Bapak Ibu bisa membuka untuk mengerjakan soal yang saya kirim. Itu sebagai tes awal. Terima kasih. Kalau kesulitan untuk mengerjakan atau tidak dapat linknya bisa juga nanti kita saksikan saja di slide supaya tidak terlalu sibuk. Arlin lagi ini dari UNEM ini makeup yang baru-baru lulus Masih buka yang 2019. begini. Ini mantan Belum baru yang sih di bagian bahasa chat. Indonesia aja. Oh di chat itu. Oke. Untuk teman-teman yang daring tahu bisa mungkin juga ikut kerjakan. Iya, harusnya mereka bisa buka sih. Iya. Jadi santai mungkin saja kerjakan Ibu karena itu bukan di tes untuk mengukur kemampuan Ibu, itu hanya untuk memberi gambaran tentang apa nanti materi tak seperti apa soal yang akan dibahas. Yang mana, Pak? Iya Bu sih.
Tes, tes. Nah, ini enggak ada suaranya. Oke, 3 menit lagi. Nah, apa Bu, kita tidak menuntut untuk Ibu selesaikan dengan ya, ya nanti tinggal dikirim saja Bu kalau memang sudah habis waktunya. Assalamualaikum, Pak Arlin. Assalamualaikum. Nggak ada tugas ke kita ini. Mas. Baik, bagi yang daring silahkan cek pesannya. Di bagian Google Meet itu ada link yang saya kirim, itu merupakan tugasnya Bu. Itu untuk sebagai tes awal sebelum kita masuk ke penjelasan materi. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, jadi tidak usah diselesaikan tesnya, silakan kirim saja. Kemudian kita mulai untuk masuk ke materi dan pembahasan soal. Baik, jadi saya jelaskan sedikit kembali. Materi saya itu sudah saya print. Silakan lihat di. Saya membawakan 5 materi: sinonim, tentang sinonim, kemudian antonim, kata, kemudian sedikit tentang tes kompetensi kepribadian, dan juga soal-soal figural atau soal figural. Mengapa ini penting? Pertama, soal sinonim pada kata dan figural itu masih ditiup. Meskipun kemarin sinonim itu kurang, tetapi kita belum satu ini apakah kembali diteskan kembali atau seperti apa. Makanya saya akan nanti akan memberikan tips atau trik menjawab soal-soal sinonim dan antonim. Kemudian pada kata soal seperti ini selalu ada. Jadi 2019 itu soal padanan kata itu selalu muncul. Jadi saya pikir penting juga untuk Bapak Ibu memahami konsep dasar tentang soal-soal yang berupa padanan kata. Kemudian sedikit tentang tes kompetensi kepribadian. Karena kalaupun misalnya berdasar kepada P3K 2019 itu ada namanya soal manajerial, dan di dalamnya itu ada kemiripan dengan soal-soal tes kompetensi kepribadian. Jadi di sana itu mencoba untuk menguji atau mengetes bagaimana kepribadian kita. Jawabannya itu ada angkanya, angka 1 sampai 5. Jadi jawaban yang paling baik itu angkanya 5. Sedangkan jawaban yang paling buruk itu nilainya 1. Saya pikir Bapak Ibu kalau sudah pernah tes pasti sudah tahu mengenai soal ini. Kemudian yang terakhir figural. Kenapa kemudian figural saya masukkan di pembahasan kita? Karena berdasarkan informasi teman-teman yang tes 2019 itu, figural itu merupakan salah satu tes yang banyak muncul di soal-soal Q. Kemarin teman-teman mengatakan ada sekitar 6 sampai 7 nomor itu yang muncul itu soal figural atau soal apa. Jadi nanti kita akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana konsep dasar sebenarnya menjawab soal-soal gambar atau figural. Jadi seperti itu. Jadi ini masih berdasar kepada tes 2019. Jadi bahasa Indonesia sebenarnya itu kalau tes wacananya dia masuk di urusan kebangsaan. Bisa Ibu lihat yang bagian atas sebelah kanan itu di sana ada bahasa Indonesia. Jadi itulah pentingnya kenapa perlu juga belajar bahasa Indonesia Bu, terutama mengenai soal-soal wacana. Karena 2011 kemarin itu yang menjadi momok bagi peserta ternyata tes wawasan kebangsaan. Karena jumlahnya cuma 30 nomor dan secretnya yang lebih tinggi, yaitu 80 kalau saya salah. Jadi itu kalau teman-teman bisa menjawab dengan baik soal-soal Indonesia yang sekitar 5 sampai 6 nomor, berarti teman-teman sudah mengamankan sekitar 25 atau 30 poin. Makanya penting kembali untuk belajar mengenai bahasa Indonesia. Jadi jangan disepelekan sejarah bahasa Indonesia karena ini juga penting dalam tes wawasan kebangsaan. Lumayan dulu bisa didapat poin dari sana. Karena kemarin banyak teman-teman itu gagal di tes wawasan kebangsaan. Mereka tidak bisa dapat passing grade seperti itu.
yang lainnya itu tes pribadi ini menjadi momok 2018, tapi kemarin 2019 itu saya teman-teman sudah tidak terlalu susah. Jadi kita nanti juga akan bahas sedikit aja. Baik, kita langsung dulu ke materi tentang padanan kata. Oke, jadi ini kita bahas soal dulu. Nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana menjawab soal-soal padanan kata. Jadi di sini dulu soal nomor 1 itu bagian kiri ada kata ras itu dipasangkan dengan kata negro. Kemudian sama dengan bagian kanan ada kata bentuk dan titik-titik. Kira-kira apa jawabannya Ibu yang ada di kelas luring ini? Oke, alasannya? Oke, misalnya saya mau tahu bagaimana Ibu menjawab itu. Apa alasannya? Kira-kira bentuk. Oke, bentuk. Oke, jadi bentuk itu bisa benar, bisa lebih Oke, itu salah satu caranya Ibu tadi mengatakan bahwa bentuk itu bisa katanya lonjong, bisa kuat. Oke, jadi kita nanti sekalian bahas aja Ibu. Selanjutnya soal kedua, hari, minggu, bulan. Jadi saya masukkan soal-soal yang sangat dasar itu dan bisa memberikan gambaran. Oke, jawabannya detik, menit, dan jam. Karena aksnya apa yang menyebabkan Bapak Ibu menjawab jawaban C? Oke, jadi alasannya karena berkaitan antara hari, minggu, bulan, kemudian detik, menit, dan jam. Oke, jawaban B. Oke, langsung fosil tulang virus. Alasannya? Oke, kalau AIDS? Kalau AIDS-nya Bapak Amin. Oke, tapi jadi HIV itu virusnya, kemudian nama penyakitnya itu adalah AIDS. Oke, tapi kita tidak bahas dulu, kita nanti bahas kenapa seperti itu. Oke, cara menjawab untuk soal padanan kata. Pertama, tentukan dulu, setidaknya Ibu belajar dulu tentang kelas kata. Di sini ada tulisan yang saya tuliskan, tapi Ibu cukup belajar empat saja dulu. Jadi ada guru bahasa Indonesia di sini. Oke, jadi di dalam pelajaran bahasa itu Bu ada namanya kelas kata. Jadi ada yang disebut kata benda, ada yang disebut kata kerja, ada kata sifat dan kata keterangan. Cukup 4 saja itu, karena biasanya yang 5, 6, 7 itu jarang sekali masuk. Kenapa ini penting Bu? Karena biasanya soal padanan kata itu saya sudah pelajari kata itu berkali dan semua jawabannya itu pasti memiliki kesamaan kelas kata. Jadi apabila di bagian kiri itu kelas katanya adalah nomina semua kata benda semua, pasti di bagian kanannya nomina juga semua atau kata benda juga semua. Jadi jangan menjawab kalau ada soal misalnya soalnya itu adalah kata benda, tiba-tiba ada jawaban di bawah yang kata kerja. Kata kerja itu misalnya kayak memukul, itu berlari, itu kan berbeda kelas, berarti langsung masuk eliminasi jawaban yang seperti itu. Langsung eliminasi jawaban yang berbeda jenis katanya atau kelas katanya. Kenapa? Supaya tidak repot-repot lagi berpikir atau menganalisis opsi itu. Jadi itu bisa memakan waktu kalau lagi dipikirkan tentang berhubungan kayak ini. Ketika Ibu menemukan bahwa beda kelas katanya, beda jenis katanya, berarti itu jawabannya. Ya, jadi setidaknya Bapak Ibu itu tidak usah menghafalkan lah, pahami bahwa dalam kelas kata itu ada 7, tapi Ibu pelajari 4 saja dulu. Ada yang namanya nomina atau kata benda, ada yang namanya kata kerja. Kata kerja itu berbeda dengan nomina, kata kerja itu beda dengan kata benda. Sifat juga beda kata benda. Kata sifat misalnya cantik,
Itu berbeda dengan apa? Dengan kata manusia. Itu beda. Dia beda kelas katanya. Manusia itu adalah kata benda atau nomina, sedangkan cantik itu kata sifat. Jadi berbeda. Yang pertama itu kalau dapat soal seperti ini, cek jawabannya itu adalah yang sama kelas katanya. Yang berbeda kelas katanya itu coret saja. Tidak perlu lagi pikirkan itu option. Misalnya B dan C itu beda kelas katanya, langsung coret saja. Jangan dipikirkan itu option. Jadi langsung pilih option yang sama kelas katanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada garis merah. Saya menandakan bahwa itu adalah sama dengan terkadang Bu ada soal itu pengecoh, hubungannya sama tetapi urutannya berbeda. Oke, misalnya kita kembali ke soal ini. Misalnya di sini misalnya di sini hari Minggu bulan, kemudian di bawah ada pertanyaan misalnya jam, menit, detik. Kalau dilihat secara hubungan itu cocok, tetapi secara urutan atau secara pola itu beda, itu terbalik. Itu juga biasa jadi pengecoh. Jadi kita cuma perhatikan saja katanya, bukan urutannya, sehingga kita sering salah menjawabnya. Jadi kalau menjawab soal pandangan perhatikan urutannya. Tentukan bahwa kata hari ini kata pertama, minggu ini kata kedua, bulan itu kata ketiga. Padangannya itu nanti harus juga sama urutannya. Urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Meskipun ada jawaban yang berhubungan di situ, ketika urutannya berbeda maka itu salah. Jadi seperti itu. Jangan karena dianggap sudah berhubungan langsung jawab pasti ini, tidak, lihat juga urutannya Bu, karena ini merupakan ada hubungan urutan dan sebab akibatnya atau hubungannya. Jadi itu salah satu caranya, salah satu cara menentukannya. Jadi misalnya tiba-tiba jamnya bagian depan, jamnya di detik, misalnya ini pindah ke sini atau sebaliknya ini pindah ke sini. Kalau dilihat secara hubungan itu terhubung sama dengan hari Minggu bulan, tapi secara urutan berbeda. Itu salah satu bentuk pengecoh soal-soal pandangan kata. Jadi seperti itu biasanya Bu. Jadi selain tadi perhatikan di kelas katanya, perhatikan juga urutannya, karena itu penting. Jangan karena sudah terhubung langsung dianggap benar. Biasa Bu kalau hanya biasa ada soal yang dua saja. Dua soalnya kemudian di sini kosong, itu biasa terjadi. Jadi tapi perhatikan bahwa ini nomor 1, ini kata kedua. Opsinya nanti tetap sesuaikan nomor 1 sesuai dengan nomor 1, kata kedua sesuai dengan kata kedua. Jadi seperti itu cara yang kedua atau tips yang kedua. Oke? Sekarang kita ke ini. Terakhir itu, jadi ini tadi tentukan jenis kata, kemudian perhatikan pola dan urutan kata, tentukan bentuk hubungan kekerabatan. Oke, kita sudah masuk ke bagian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi tadi Ibu mana tadi soalnya? Misalnya ini. Oke, bentuk bisa saja berupa oval ini dan sebagainya. Tetapi Ibu tidak menentukan karena hubungannya kata yang sebelumnya. Jadi ini harus dihubungkan. Misalnya ras dengan negro. Bagaimana apa hubungannya antara ras dan negro? Kalau kita jadi hubungan antara ras dan negro itu adalah seperti ini. Salah satu jenis ras itu adalah negro. Salah satu jenis bentuk adalah oval. Jadi seperti itu cara menjawabnya, bukan bilang hanya dipikirkan saja kata, tapi pasti ada hubungannya antara kata satu dengan kata lainnya dan jawabannya juga. Dan itu harus sepadan karena ini juga namanya soal padangan kata. Jadi kita lihat bentuknya misalnya ini.
Oke, ini. Jadi saya sudah merangkum sebanyak 21 yang biasanya muncul di soal bentuk hubungannya. Misalnya yang mengendalikan A biasanya adalah B, A biasanya berisi B. Misalnya seperti ini. Soal ada kata sopir, bagian A, kita, kemudian bagian B. Berarti cara membacanya adalah yang mengendalikan A biasanya adalah sopir. Jadi saya ini mobil, di sini mobil. Apa namanya mobil? Di sini sopir. Jadi menghubungkannya itu adalah yang mengendalikan mobil adalah sopir. Biasanya di sini sudah ini pertanyaannya, misalnya di sini pesawat. Apa kira-kira jawabannya? Pilot, karena hubungannya sama. Yang mengendalikan mobil adalah sopir, yang mengendalikan pesawat adalah pilot. Jadi soal itu bukan muncul begitu saja. Mereka itu ada sistem hubungan. Jadi dia bukan hanya sebuah kata yang berdiri saja di situ, tidak ada hubungannya sama sekali. Mereka pasti ada hubungannya. Dan hubungannya itu bisa tergantung dari 21 atau bisa dari 21 ini, bisa juga daripada itu. Misalnya tadi virus, itu dia cuma misalnya mengatakan salah satu jenis ras adalah nekro, salah satu jenis virus adalah HIV. Jadi seperti itu cara membacanya, cara menghubungkannya. Jadi jangki, lihat bahwa ini adalah kata atau saja, pasti ada hubungannya. Jadi seperti itu. Oke, misalnya bagian A itu adalah buku, bagian B itu adalah kertas. Misalnya ada soal seperti itu. Kemudian di sebelahnya pulpen. Berarti tinta, karena cara membacanya adalah A biasanya berisi tinta, pulpen biasanya buku biasanya berisi kertas, kemudian pulpen biasanya berisi tinta. Jadi baca ini Bu, ini ada 21 kemungkinan yang menjadi penghubung dalam soal padanan kata. Misalnya A bernama B. Ini biasanya memerlukan alat bernama B. Ada juga ini A adalah bahan baku utama dari pembuatan B. Itu juga biasa ada hubungan kata seperti itu. Jadi nanti di materi akan saya kirim, jadi bisa dipelajari ini. Misalnya, ternyata ada hubungan seperti ini. Karya A biasanya dihasilkan oleh B. Kayak misalnya ada kata lukisan, kemudian ada kata seniman. Di bagian sampingnya ada kata puisi. Kemudian apa kira-kira jawabannya? Bisa saja di situ adalah sastrawan atau penulis. Jadi cara membacanya bahwa karya lukisan biasanya dihasilkan oleh pelukis, karya puisi biasanya dihasilkan oleh penulis atau sastrawan. Jadi seperti itu cara membacanya. Jadi setiap soal pasti ada hubungannya dan harus dibaca sebagai sebuah satu kalimat hubungan. Jadi seperti itu cara menjawab soal-soal. Kita coba kembali. Oke, ini fosil dan tulang. Salah satu jenis fosil itu adalah tulang, sedangkan salah satu jenis virus itu adalah HIV. Jadi kita tidak melihat fosil tulang saja, dan pasti ada hubungannya. Oke, misalnya ini hari, minggu, bulan. Ini kalau kita mau hubungkan, ini bisa lebih detail. Misalnya kumpulan hari merupakan minggu, kumpulan minggu merupakan bulan, kumpulan detik merupakan menit, sedangkan kumpulan menit merupakan jam. Itu bisa seperti itu cara kita membaca. Jadi bukan hanya dilihat bahwa hari, minggu, bulan, oh ini kayaknya cocok detik, menit, jam, tapi pasti ada hubungannya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian ini tentukan bentuk hubungan secara lebih spesifik. Jadi biasanya Bu, kadang ada jawaban yang mirip.
misalnya oh ini juga cocok, ini juga cocok. Kalau misalnya Oki dalam keadaan seperti itu, maka caranya adalah buat lagi hubungan yang lebih spesifik. Misalnya tadi yang ini kan tadi ibu cuma langsung bilang saja misalnya berarti jam. Jadi caranya dibuat lagi lebih spesifik, misalnya kayak kumpulan hari berarti itu adalah minggu, kumpulan minggu adalah bulan. Jadi ketika dapat key option yang kemungkinannya sama jawabannya atau mirip-mirip jawabannya, buat lagi lebih spesifik hubungannya itu soal supaya lebih jelas apa jawabannya. Lebih spesifik, semakin spesifik cara tak hubungkan ibu bapak, maka akan semakin mudah menjawab soal-soal. Jadi seperti itu cara menghubungkan pada kata. Jadi kan soal itu bermacam-macam Bu, biasanya juga ada yang di bagian sininya yang bolong, kemudian di bagian sini yang terisi yang bolong. Jadi tetap ingat yang kembali yang tadi yang soal kedua bahwa tetap perhatikan urutannya, bahwa ada kata pertama, ada kata kedua, harus sepadan dengan kata pertama berikutnya dan kata kedua. Itu Bu. Kenapa seperti ini? Karena kan ini kan kita kalau tes itu ada waktu. Tentu kita diuji masalah kecepatan tak, kemudian fokus tak. Makanya soal itu dibentuk sedemikian rupa. Kalau misalnya kita tidak fokus, bisa saja sebenarnya katanya terbalik, kita jawab seperti itu. Jadi tetap perhatikan hal-hal yang tadi. Jadi kelas katanya, urutannya, urutan katanya, dan buat kata lebih spesifik. Jadi itu ada 4 cara saya atau tips dari saya untuk menjawab soal-soal padanan kata. Kemudian ini tes ini muncul dalam soal cek kira-kira ini di nomor berapa ini kira-kira kenapa bisa saja ada 21 jenis yang ada yang jadi seperti itu. Oke, lanjut. Ada sekelilingannya biar enggak pakai. Jadi saya ulangi kembali. Ada Pak. Kalau untuk supaya tidak repot berpikir ketika ada kelas kata yang berbeda atau jenis kata yang berbeda langsung dieliminasi. Semakin kurang opsi yang bisa dipilihkan semakin besar peluang tak. Saat ini kita juga berbicara peluang seperti itu. Jadi eliminasi saja jawaban-jawaban yang ini sudah beda-beda kelas katanya. Kemudian yang kedua terbalik dan kita tetap jawab sebagai sebuah jawaban benar. Kalau dianggap terbalik itu biasanya kalau dalam keadaan cepat itu biasanya kita terbalik dan diperhatikan. Ternyata di cara pertama itu cocoknya yang kedua. yang ketiga bukan hubungannya seperti yang karena pasti soal keadaan kata pasti memiliki hubungan yang seperti ini atau lebih dari yang ada di sini. Saja di luar itu, tapi ini satu cara materi kehidupan. Jadi misalnya kita tidak misalnya ada garam, kemudian bagian B asin, dan sebelahnya ada misalnya apa kira-kira gula. Pasti manis karena kita membacanya bahwa garam memiliki rasa asin dan gula memiliki rasa manis. Jadi seperti itu hubungannya, cara menjawabnya. Ya, jadi kita lanjut ke kita lanjut ke soal sinonim. Oke. Rabat. Kira-kira rabat itu memiliki kesamaan makna atau kesamaan kata dengan kata apa? Jadi ternyata yang selama ini digunakan itu diskon ternyata ada